Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kalau kita lihat kota Makkah Al-Mukarramah ini, kalau kita lihat hanya pegunungan saja, sebuah lembah yang panasnya luar biasa. Kalau kita lihat itu Bapak Ibu ya, berkahnya di kota Makkah ini. Ya, tidak ada orang yang menanam padi, tidak ada orang yang bercocok tanam, namun semuanya di kota Makkah ini ada. Itu karena berkat doanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mendoakan agar kota Makkah ini berkah. Nah, di balik berkahnya kota Makkah ini, para jemaah, ada bala yang luar biasa, ya. Jadi selain kota Makkah ini berkah yang luar biasa, namun di balik berkahnya kota Makkah ada bala yang luar biasa. Jadi kita setelah hati-hati saat berada di kota Makkah Al-Mukarramah ini. Kalau kita lakukan perbuatan yang baik, ya, kita itu pahala kita itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ingat, kalau kita melakukan hal-hal yang tidak baik di kota Makkah ini,
melakukan mengucapkan perkataan-perkataan yang jorok dan melakukan dosa di sini, maka dosa kita itu juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sahabat Allah cekik. Makanya ada seorang sahabat Rasulullah itu dulu, Bapak Ibu, ya, ketika ditawari oleh Rasulullah itu tidak mau tinggal di kota Makkah. Jadi Abdullah ibn Abbas dulu itu ada seorang sahabat Rasulullah namanya Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas ini sepupu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika ditawari oleh Rasulullah untuk tinggal di kota Makkah, maka Abdullah ibn Abbas ini tidak mau. Kenapa Abdullah ibn Abbas ini tidak mau tinggal di kota Makkah Al-Mukarramah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena Abdullah ibn Abbas ini takut melakukan hal-hal yang tidak baik, takut melakukan dosa. Nah, itulah alasannya Abdullah ibn Abbas ini tidak mau ketika ditawari oleh Rasulullah tinggal di kota Makkah Al-Mukarramah. Karena kalau kita ini berbuat dosa di sini di kota Makkah, maka dosa kita itu juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Abdullah ibn Abbas ini akhirnya meninggal di kota Taif, dikuburkan di kota Taif juga. Ya. Jadi alasan Ibnu Abbas tidak mau tinggal di kota Makkah Al-Mukarramah karena itu. Karena Abdullah ibn Abbas ini karena takut melakukan dosa. Sehingga kalau kita itu berbuat dosa di kota Mekah, dosa kita itu juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Bapak Ibu semuanya sudah melaksanakan ibadah umrah. Jadi di keutamaan kita melaksanakan ibadah umrah ini, yang pertama keutamaannya yaitu menghapus dosa, menghilangkan dosa-dosa yang kita perbuat. Nah, jadi keutamaan kita melaksanakan ibadah umrah pertama adalah menghapus dosa-dosa kita yang sudah kita perbuat. Dan yang kedua, keutamaan kita melaksanakan ibadah umrah yaitu yang kedua adalah menghilangkan kefakiran. Jadi keutamaan yang kedua melaksanakan ibadah umrah ini yaitu menghilangkan kefakiran. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu semuanya, jangan khawatir, jangan berpikir uangnya habis. Tidak, nanti Allah akan menggantikan berlipat-lipat ganda. Karena keutamaan dari melaksanakan ibadah umrah yaitu menghilangkan kefakiran. Kalau kita lihat para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang sudah bolak-balik ke sini. Ya, sudah bolak-balik ke sini, bahkan ada yang 3 kali, 4 kali. Itulah contohnya. Ya. Contoh melihat bahwasanya orang yang melaksanakan ibadah umrah, keutamaan yang kedua yaitu menghilangkan kefakiran. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Bapak Ibu semuanya sudah melaksanakan ibadah umrah, maka ada 4 ciri-ciri umrahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ada 4 ciri-ciri umrah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ciri-ciri umrah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu ketika seseorang pulang dari kota Mekah, sudah melaksanakan ibadah haji atau umrah, pulang dari sini sampai ke kampung halamannya, maka orang tersebut ibadahnya semakin meningkat. Jadi kalau ada seseorang pulang dari sini sudah melaksanakan ibadah umrah sampai di rumahnya, ibadahnya semakin meningkat, jadi itulah tanda-tanda pertama ibadahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang awalnya sebelum berangkat melaksanakan ibadah umrah tidak pernah melaksanakan sholat sunnah, dan awalnya sebelum berangkat umrah tidak pernah melaksanakan sholat duha, belum melaksanakan ibadah umrah tidak pernah sholat berjamaah di masjid. Jadi setelah kita melaksanakan ibadah umrah, pulang dari sini sudah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut semakin ditingkatkan ibadahnya, maka itulah ciri-ciri pertama diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ciri-ciri umrah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita itu semakin ditingkatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu
kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di sini selama 10 hari. Kita cuma beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebiasaan itu dibawa pulang ke Indonesia. Kita beribadah, sholat tahajud, sholat duha, sholat witir. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di kota Makkah maupun di kota Madinah itu dibawa ke rumahnya masing-masing. Jadi kalau ada seseorang sepulang dari sini sudah melaksanakan ibadah umrah, ibadahnya semakin ditingkatkan, maka itulah yang pertama, ciri-ciri umrahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tingkatkanlah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tingkatkanlah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan khususnya jangan sampai kita ini meninggalkan yang namanya salat, ya. Ini saya berpesan kepada Bapak Ibu semuanya, jangan pernah meninggalkan yang namanya salat. Sesibuk apapun kita, jangan pernah meninggalkan yang namanya salat. As-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Ya, sesibuk apapun, ya, jangan pernah kita meninggalkan yang namanya salat. Terkadang ada seorang meninggalkan salat karena pekerjaannya. Ingat, gaji yang kita dapatkan itu tidak pernah bisa menebus rakaat yang kita tinggalkan. Karena itu jangan pernah meninggalkan yang namanya salat. Karena kenapa Bapak Ibu? Ada dosa yang mana dosa tersebut lebih kejam daripada kita membunuh. Ada dosa yang mana dosa tersebut lebih kejam daripada memakai narkoba. Ada dosa yang mana dosa tersebut lebih kejam daripada berzina. Apa dosa itu disebut? Dosa ketika kita itu meninggalkan yang namanya sholat. Oleh karena itu, jangan pernah, sesibuk apapun kita, jangan pernah kita meninggalkan yang namanya sholat. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah ciri-ciri umrah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepulang dari sini, ibadah kita itu semakin ditingkatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ciri-ciri umrah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seorang pun, ya, orang tersebut yaitu tidak sombong, ya. Jadi ciri-ciri umrah kedua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut tidak sombong. Karena kenapa? Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita hina di hadapan Allah, kita sudah menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah bersujud kepada Allah. Apa yang kita sombongkan di muka bumi ini semuanya akan kita tinggalkan. Ya. Di ciri-ciri umrah yang kedua, orang tersebut yaitu tidak sombong. Apa yang kita sombongkan di muka bumi ini? Karena kita sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah hina di hadapan Allah, kita sudah meminta kepada Allah, sudah menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sombong itu hanya miliknya satu. Ya. Jadi apa yang kita sombongkan, ya, karena kalau sombong kita itu akan celaka, kita akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada seseorang pulang dari sini sudah melaksanakan ibadah umrah, orang tersebut tidak sombong, maka umrahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga, ciri-ciri umrah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang tersebut rajin bersedekah. Jadi kalau ada seseorang pulang dari sini rajin bersedekah, maka itulah umrahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Kalau kita lihat, kita berangkat ke Masjidil Haram, pulang dari Masjidil Haram, kalau kita lihat banyak orang yang bersedekah, ada yang bersedekah air, ada yang bersedekah kurma. Itulah Bapak Ibu, kita mencontoh orang tersebut, ya. Dengan bersedekah, harta kita itu tidak akan berkurang, ya. Kenapa orang-orang Arab itu rajin bersedekah, terus bersedekah, meskipun sebutir kurma, satu biji kurma, kenapa disedekahkan? Karena itu mereka merasakan sendiri bahwasanya dengan bersedekah harta kita ini tidak akan berkurang, melainkan belias dan akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya.
Jadi kita mencontoh orang-orang sekitar kita. Kalau kita lihat ketika kita berangkat ke Masjidil Haram, pulang dari Masjidil Haram, ya banyak orang yang bersedekah. Ada yang bersedekah air, ada yang bersedekah kurma. Itulah mereka itu kenapa bersedekah, rajin bersedekah? Karena mereka itu sudah merasakan sendiri. Karena dengan bersedekah, harta mereka itu tidak akan berkurang, akan ditambah, beliasdat akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.